rasa memiliki kita cukup tinggi sih terhadap Ungu ini, dan kita nggak pengen Ungu ini bubar. Itu tuh. Kita berlima, kalau lu tanya ada konflik di antara kita berlima, karena kita berlima ini dekat dengan masalah. Ya, tapi yang pasti konflik ada, tapi tidak sampai ke hati sih. Tapi ya Ungu itu ya, karena kita emang juga udah lama, udah tahu sama tahu, jadi buat apa gitu. Yang berkesan sama gue bahwa setelah 5 tahun begitu kita ngumpul lagi, ya kayak ketemu tiap hari aja gitu. Halo, aku Onci. Jadi sejarah aku bergabung dengan Ungu itu asal mulanya buat teman-teman yang tahu, sebelum di Ungu aku udah punya band sebelumnya di Funky Kota pada tahun 2000 di album kedua. Setelah album kedua aku menemukan ketidakcocokan dengan sahabat-sahabat di Funky Kota. Bukan berarti berantem, sampai saat ini kita tetap berhubungan baik, tetapi secara partner musik aku merasa aku butuh pelajaran yang baru gitu pada saat itu. Dan akhirnya aku kita semua memutuskan untuk oke, kita berpisah secara baik-baik. Dan akhirnya setelah itu mencoba serius untuk kuliah, tapi ternyata malas saya, anaknya mager saya. Jadi ya udah, kuliahnya berantakan. Terus ketemulah sama Aryo Wahab. Dari Aryo Wahab gue jadi additional gitarisnya. Dari Aryo Wahab gue ketemu sama Mas Maki ajak jadi additional gitaris untuk kebutuhan tuh Ungu pada saat itu di tahun 2001 kalau nggak salah, 2001. 2 tahun setelah itu gue resmi menjadi member di album keduanya Ungu, Tempat Terindah kalau nggak salah judul albumnya. Gue resmi sebagai member dan berlangsung sampai sekarang, sampai saat ini. Alhamdulillah masih belum dipecat. Baru bener bang, habis dijepit. Kalau ditanya apakah gue seneng, ya pasti seneng lah ya, karena pada basicnya gue mencintai musik sih. Jadi emang yang membuat gue mager untuk kuliah pada saat itu adalah karena musik. Jadi gue seneng banget bilangnya jalan keluar untuk kuliah, akan tetapi berakhir di studio bolos main musik sama teman-teman. Jadi ada agenda seperti itu dulu, dan ya keterusan. Jadi begitu diajak bergabung dengan Ungu pun itu udah dengan pertimbangan matang-matang. Jadi pada saat diajak gabung gue nggak bilang langsung iya gitu, karena emang gue nggak mau terikat dalam suatu band pada saat itu ya. Karena sebelumnya di Funky Kopral gue udah pernah terikat itu, dan gue merasakan sedikit nanti dulu deh untuk bergabung. Dan akhirnya setelah diajak bergabung sama Ungu, gue mikir-mikir dulu sekitar ada setahun setengah, baru akhirnya gue pastiin oke, ayo deh kita berjuang bareng sebagai member pada saat itu. Pasti seneng karena memang dapat teman baru satu. Terus di Ungu sendiri ada perbedaan dibanding dengan band yang terdahulu. Alhamdulillah dengan perjalanan Ungu ini di album ketiga kita menemukan tambahan keyakinan, karena memang pada saat itu album itu bagus, meledak, lagu demi waktu terdengar di mana-mana, dan ya sudah sampai sekarang ini menjadi sebuah rumah baru gua sih. Jadi suka ataupun duka di sini semuanya harus bisa dipertanggungjawabkan, harus berjalan dengan mental yang bagus gitu. Sebenarnya cukup yakin juga dari dulu, karena memang pada saat gue memutuskan untuk bergabung dengan Ungu, gue melihat karakter anak-anaknya memang lebih mementingkan karirnya ntar dulu deh, pacaran ntar dulu, yang penting kita gimana di sini kita nyaman gitu, kita bisa sebagai sahabat gitu. Dan itu yang membuat Ungu bahkan ketika Pasya memutuskan untuk masuk politik, kita tidak membubarkan Ungu ini tetap ada. Dan itu yang membuat gue merasa jarang ada tempat seperti itu di dalam kehidupan gue ya, jarang ada sebuah tempat yang dimana lebih mementingkan kita saling support aja gitu daripada bubar. Kapo mana kapo?
konflik ya nggak bisa dipungkiri, yang namanya 5 kepala nggak mungkin jadi satu kan. Maksudnya bukan jadi satu orang gitu. 5 kepala akan, apalagi di Ungu ini semuanya sama rata gitu loh, sama rata. Jadi memang pasti adalah konflik sekali-sekali ya. Dengan adanya konflik itu gue sih lebih menganggap bahwa itu menjadi warna-warni perjalanan kita aja. Ada yang bisa diceritain. Dengan nggak adanya konflik kita nggak mengerti bagaimana mencari solusi gitu. Itu baiknya konflik sih buat gue. Dan alhamdulillah ada satu pegangan buat kita semua bahwa apapun yang terjadi, no matter what gitu, si Ungu ini adalah rumah kita, jangan sampai hancur gitu. Jadi maupun kita ada konflik, berantem, kita harus tahu caranya untuk baikan kita. Tetapi dari situlah gue belajar, gue nggak bisa membebankan hidup gue kepada satu orang gitu. Gue harus bisa bermandiri gitu. Gue harus bisa mengasah ilmu gue agar gue bisa berhasil dengan cara gue sendiri. Ya rindu sih, yang paling pertama adalah rindu. Rasa rindu itu kumpul dengan kegiatan-kegiatan rekaman, itu kan udah lama banget nggak dirasain. Apalagi album ya, album itu ya terakhir ya 5 tahun atau 6 tahun yang lalu. Terakhir kita bikin album tuh ya album Mozaik, rekamannya dengan banyak produser waktu itu. Dan sebenarnya pada saat itu pun sudah agak berbeda kondisi rekamannya, karena sebelum album itu kita semua tuh ada Mas Krisna juga almarhum pada saat itu. Jadi ya kita melalui proses workshop, latihan bareng, mikirin lagunya di dalam studio bareng-bareng. Berbeda dengan album Mozaik yang sekitar 6 tahun lalu itu, kita nggak begitu mikir justru, karena ada produser yang udah mempersiapkan kalian ngisi gini. Jadi bisa dibilang sudah nyaris 7 tahunan gue menantikan comeback ini. Rasanya ya pasti rindu lah, seneng. Ayo kita kerjain, harus semangat. Yang membuat kita merasa merasa memiliki kita cukup tinggi sih terhadap Ungu ini, dan kita nggak pengen Ungu ini bubar itu tuh. Masing-masing dari anak-anak ini aku rasa sih pemikirannya itu. Paling atasnya itu, kita nggak pengen ini band bubar dengan konflik apapun, dengan kegiatan apapun. Kita nggak ingin ini rumah kita ini hancur, itu dia. Karena gue sendiri, gue secara pribadi bahkan memiliki keluarga pun karena ada Ungu, mungkin bisa jadi dari adanya Ungu gue bisa kenal sama Endit. Kalau misalnya nggak ada Ungu, mungkin gue kerja kantoran, gue nggak ketemu dengan dunia hiburan. Ungu merupakan hal pertama yang gue syukuri, dan gue rasa juga teman-teman yang lain begitu kali bikinnya. Album ini insya Allah kalau nggak ada halangan 8 lagu akan kita rekam, kita jadikan album. Insya Allah 8 lagu. Berbeda dengan sebelum-sebelumnya yang 12 lagu. Aku rasa buat sekarang, zaman sekarang, karena memang ada hasrat dari masing-masing kita ini pengen punya album lagi. Sementara zaman now ini adalah zaman single by single kan. Jadi gue lebih, ya ada rasa senengnya lah memiliki album lagi. Kepingan album itu ya. 8 lagu ya nyaris 80% AA, 10% apa Mas Enda. Lagu yang gue tulis di situ ada judulnya Mengharapkanmu, itu bareng sama Randi. Lagu itu berdua gue tulis bareng sama Randi. Menceritakan tentang pengharapan seorang pria di sini, seorang manusia terhadap orang yang sangat diharapkan gitu. Jadi bisa dibilang lagu ini temanya sedikit lebih ringan dibanding yang sebelum-sebelumnya, menunjukkan juga cinta yang malu-malu namun tulus gitu. Mungkin ada rasa rindu yang membuat kita merasakan kali ini berbeda ya, karena memang dulu dalam 1 tahun kita ngeluarin 2 album pada saat itu. Satu album reguler yang berisi 12 lagu, satu lagi album religi yang berisi 5-6 lagu. Jadi emang ada rasa bosan, ada rasa jenuh, ada rasa mentok, dan ada rasa yang perputarannya gitu-gitu aja. Nah berbeda dengan sekarang mungkin ada semangat baru. Ya tadi dipicu rasa rindu itu, perbedaannya adalah yaitu rasa rindu itu yang membuat kita lebih semangat ngerjainnya. Ada energi baru lah di sini, menandakan bahwa Ungu itu nggak bubar. Satu, bahwa Ungu itu masih bisa berkreasi, menciptakan lagu. 2, dan yang ketiga, Ungu itu punya pride, ingin memiliki album. Ya berkesan lah pastilah, udah lama dinantikan kan. Dan bukan sekedar gua atau teman-teman Ungu sendiri yang merasakan ini, mungkin juga teman-teman Clickers
di luar sana yang rindu dengan kedatangan Ungu, rindu dengan karya-karya Ungu, bisa semangat juga, bisa lebih excited gitu. Yang pasti gue secara pribadi ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih nih kepada teman-teman yang sudah selalu support, baik itu guru-guru gue, para musisi yang menjadi inspirasi, istri gue, anak gue yang udah selalu memberikan. Dalam keadaan mentok pun gue masih bisa melihat adanya jalan lain gitu. Terus ada juga dari label kita Trinity yang sudah selalu percaya, meskipun Ungu ini, gue gak ngomongin Ungu ya, gue secara pribadi memiliki ego yang sangat tinggi. Kadang-kadang mungkin gak sesuai juga, mohon maaf atas segala kekurangannya juga. Lalu kepada Clickers juga, yang pasti Clickers itu adalah api dari Ungu ya. Nyalanya Ungu tuh karena mereka, dan adanya album ini juga untuk mereka gitu. Ungu memiliki semangat karena ada mereka gitu loh. Kita membuat lagu pertama-tama mungkin karena kita senang gitu sama musik. Yang kedua untuk mereka gitu, kita tujukan untuk mereka, untuk teman-teman yang mau dengar musik kita gitu. Dan apalah artinya itu kalau misalnya nggak ada Clickers gitu. Harapan ya yang pasti karena memang kita udah ngerjainnya dengan niat, dengan rasa semangat tinggi, dengan rasa rindu, energi yang berbeda. Semoga rasa itu juga sampai ya kepada teman-teman yang mendengarkan karya-karya Ungu nantinya. Semoga apa yang kita suka lakukan, apa yang kita nyaman lakukan, itu sampaikan ke teman-teman. Respect, peace, and love.